Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Bu. Ibu. Banget nih, udah sarapan belum ini? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ini masih lemes ya bawaannya, mungkin masih karena pagi jadi ngantuk. Oke, nggak apa-apa. Ini sebelum kita mengawali pembelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama untuk Rani. Minta tolong ya, bisa dipimpin nggak doanya teman-temannya? Yuk, Ya, Rani. Baiklah teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke. Ya, terima kasih Rani sudah mau memimpin. Nah, sebelum itu Ibu mau mengecek dulu nih kehadiran Ananda semua ya. Apakah hadir semua sekarang? Ada, Bu. Hadir semua, Bu. Semua, alhamdulillah kalau ada semua ya. Berarti lengkap nih kita belajarnya. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu tuh pengen meriksa kerapian sama kebersihan kalian. Karena minggu kemarin, si Novika ini ketahuan nih kukunya panjang-panjang. Jadi mau Ibu periksa kuku kalian masih panjang-panjang enggak? Oh oke, ternyata sudah dipotong semua, sudah bersih ya. Nah, kalian tahu nggak berapa kali kalian itu dalam sebulan motong kuku itu? Kira-kira? 4 kali, Bu. 4 kali, berarti seminggu sekali ya, usia. Nah, gitu. Terus ada yang tahu nggak kenapa sih kuku itu bisa manjang padahal udah dipotong tuh? Ada yang tahu nggak kenapa? Tahu, Bu. Tahu, oke. Nah, untuk tahu, coba perhatikan. Ini ya. Oke, jadi kita hari ini akan belajar tentang pembelahan sel. Ya, kita masuk materi baru nih, kita masuk ke pembelahan sel. Jadi, kenapa sih kuku itu selalu panjang lagi? Karena terjadi pembelahan sel. Makanya rambut kalau dipotong, itu panjang lagi. Kuku padahal sudah kita potong nih seminggu sekali, kok jadi panjang lagi? Karena ada pembelahan sel. Maka potong itu jadi nah, oke ya. Nah, ini yang belakang kelihatan nggak? Kelihatan ya sampai ke belakang ya? Oke. Nah, ini tujuan pembelajaran kita itu adalah intinya itu Ibu harap kalian bisa menganalisis proses proses pembelahan sel sebagai dasar penurunan sifat dari induk kepada keturunannya. Seperti itu ya. Jadi apa saja sih yang bakal kita pelajari hari ini? Nah, yang ini materinya nih. Jadi yang bakal kita pelajari yang pertama adalah pembelahan amitosis. Sebelum itu deh, sebenarnya pembelahan sel itu ada 3 ya, amitosis, mitosis, dan meiosis. Terkhusus hari ini, pertemuan hari ini kita akan membahas tentang pembelahan amitosis dan pembelahan mitosis. Jadi nanti di mitosis juga kita bahas tentang ciri-cirinya seperti apa, tahapan pembelahannya seperti apa, gitu ya. Sudah siap? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ke amitosis terlebih dahulu. Jadi perhatikan ya Ananda semua, di sini ada contoh pembelahan amitosis. Jadi pembelahan amitosis itu sendiri pembelahan yang berlangsung tanpa adanya tahapan. Jadi dia spontan aja. Jadi kayak di gambar ini ya, ada satu sel. Dia berkembang dulu, inti selnya ini. Nanti baru dia bertumbuh berlanjut jadi sel hampir membelah, akhirnya jadi sel yang baru tanpa adanya tahapan. Dia langsung aja membelah jadi sel yang baru. Nah, biasanya terjadi di mana nih amitosis ini? Kira-kira. Oh, bakteri. Pintar. Siapa yang jawab? Usi, Bu. Usi, pintar ya Usi ya. Nah, jadi biasanya kalau tidak terjadi pada bakteri, dia juga terjadi pada ganggang biru ya. Nah, paham untuk amitosis? Apakah ada pertanyaan untuk amitosis? Paham, Bu. Paham, Bu. Ya, alhamdulillah, cerdas semua nih. Ya. Nah, masuk ke pembelahan mitosis lagi. Jadi kan tadi kan ada pembelahan nih. Ada amitosis, ada mitosis. Kita masuk ke mitosis. Jadi, untuk siklus mitosis ini nanti ada
siklus namanya interfase, baru masuk ke siklus mitosis. Jadi mitosis ini enggak langsung ujuk-ujuk masuk ke mitosis, tapi ada interfasenya terlebih dahulu. Coba deh dibuka bukunya dulu ya. Kalau di buku kalian katanya interfase ini fase istirahat katanya. Padahal interfase bukan istirahat. Ya, interfase ini fase persiapan sebelum dia masuk ke siklus sel mitosis. Ya, dia dipersiapkan dulu selnya. Jadi nanti ada 3 tahapan di interfase. G1, S sama G2. Nah, setelah melalui tahapan-tahapan tersebut, baru masuk ke siklus mitosis. Jadi dia bergantian nih. Interfase, mitosis, nanti balik lagi ke interfase gitu ya, mitosis lagi. Yang namanya siklus kan muter dia gitu ya. Nah, walaupun interfase ini cuma satu aja gambarnya, tapi ini butuh waktu yang lama. Ya, 90% waktu pembelahan itu ada di interfase. Sisanya baru masuk ke siklus mitosis. Siklus mitosis ini ada berapa tahapannya? Ini ada 4. Ya, ada profase, ada metafase, ada anafase, sama telofase. Nah, coba beda-beda ya gambarnya ya. Nah, terlihat dari sini. Coba yang profase dulu kita bahas. Profase kromosomnya masih berantakan nih, masih ke sana ke sini ya. Terus tapi sudah muncul ini ada sentriol di sini, di atas sama di bawah. Terus benang-benang spindlenya sudah mulai muncul juga. Selain itu apa lagi yang terjadi pada profase? Biasanya membran inti selnya akan mulai menghilang. Ya, mulai menghilang, baru akan mulai menghilang. Oke, kalau sudah seperti ini, dia akan masuk ke metafase. Coba, ada yang tahu nggak apa sih bedanya profase sama metafase kalau kita perhatiin gambarnya? Kalau metafase itu Ada yang tahu? garis-garisnya, Bu. Oke, garis-garis benangnya sudah jelas ya, garis-garis ininya ya. Selain itu ada lagi nggak yang tahu apa bedanya nih? Terlihat. Terlihat banget ini bedanya. Ada yang tahu? Kromosomnya sudah siap, Bu. Dari kromosomnya. Pintar. Tepuk tangan dulu dong untuk Rani ya. Rani sudah paham dengan melihat gambarnya. Jadi dari gambar ini kita bisa tahu nih, oh ternyata metafase ini berbeda dari profase. Bedanya apa? Tadi Rani bilang, itu Bu, benang-benangnya sudah jelas tuh. Terus apa lagi? Kromosomnya, Bu. Awalnya tadi kan dia gini ya, ada yang ke sana, ada yang ke sini, situ, ke sini. Sedangkan kalau di metafase, dia sudah mulai berjajar rapi. Ya enggak? Iya, jadi sudah kelihatan bedanya. Benangnya juga sudah mengikat si kromosom. Ya, sudah terlihat bedanya. Nah, kalau sudah seperti ini, berarti sudah siap masuk ke tahap anafase. Di anafase, siapa yang tahu bedanya nih antara metafase sama anafase kalau lihat dari gambar? Ayo, siapa yang berani? Ada yang berani? Kromosomnya mulai ke ujung ya, Bu ya? Iya, betul. Pintar ya. Pintar banget. Jadi ini kromosomnya masing-masing sudah menuju ke kutubnya masing-masing ke ujung dia. Awalnya kan berkumpul di tengah-tengah. Sekarang dia sudah berada di ujung. Satu di ujung atas, satu lagi di ujung bawah. Sudah terlihat nih, sudah mau terlihat ya. Kromatidnya ini akan membentuk kromosom yang baru. Kalau sudah seperti ini, akan siap masuk ke telofase. Nah, kalau di sini apa bedanya sama anafase? Bentukannya ya, sudah beda ya? Lakukannya lebih dalam, Bu. Sudah siap banget ini membentuk 2 sel yang berbeda. Terus ini sudah terbentuk lagi membran inti selnya. Tadi kan di awal nih di profase, membran inti selnya hilang ya, sudah mulai hilang ya. Nah, di sini mulai terbentuk kembali. Benang spindlenya di sini mulai terbentuk, di sini mulai menghilang. Nah, kromosomnya ini lama-kelamaan akan menipis lagi. Berubahlah dia jadi kromatin. Ya, kromatin itu benang-benang kan kemarin sudah belajar tuh. Bedanya kromosom sama kromatin di bab kemarin ya, bab sebelumnya ya. Nah, akhirnya di
terakhir setelah telofase itu akan terbentuk 2 sel anak yang baru. Oke, paham sampai di sini? Paham, Bu. Nah, untuk ciri-cirinya, ciri kita pelajari itu apa, Bu? Yang pertama, dia terjadi pada sel apa? Pada sel tubuh, ya. Dia terjadi pada sel tubuh. Dia terjadi pada sel tubuh. Setelah itu terjadi ya di mana apalagi dia menghasilkan 2 sel anakan, ya. Ini sel anaknya, ini sel induk. Jadi sel yang mengalami pembelahan kita sebut dengan sel induk. Ini sel induknya kan awalnya 1 nih. Terus dia membelah jadi 2. Berarti sel anaknya ada 2. Yang ketiga cirinya sel anaknya mirip nggak sama induknya ini bentukannya? Mirip ya? Nggak ada yang beda ya. Berarti sel anaknya itu mirip seperti sel induknya. Ya. Terus ada berapa kali tahap dia? Hanya 1 kali, bukan, maksudnya ada berapa kali pembelahan? Hanya 1 kali pembelahan yang melalui 4 tahapan atau 4 fase ya. Tadi ada profase, metafase, anafase, sama telofase. Oke, sampai di sini untuk pembelahan sel ada pertanyaan tidak? Paham, Bu. Paham ya? Nah, oke. Untuk lebih paham lagi, silakan Ananda nonton video ini. Jadi ini ada contoh pembelahan sel yang terjadi pada perkembangan embrio manusia. Ya, coba kita lihat. Jadi awalnya, sebentar ya. Kita stop share dulu. Ya, jadi awalnya dia hanya 1 sel, ya. Lama-kelamaan akan apakah sudah terlihat? Sudah, Bu. Udah, Bu. Sudah ya. Oke, kita mulai. Jadi awalnya dia 1 sel, jadi 2 sel, jadi 3 sel gitu ya, sampai seterusnya. Oke. Nah, sudah ya, sudah diperhatikan ya, itunya tadi ya. Tidak, Bu. Nah, biar lebih paham lagi, nah, menurut kalian setelah menonton video yang tadi, apakah ada yang ingin Anda tanyakan setelah mengamati video tersebut? Saya, Bu, saya. Apa tuh, Rani? Kenapa sel itu harus membelah sih, Bu? Oke, kenapa sih sel itu harus membelah? Ada lagi pertanyaannya, bagus ya pertanyaannya ini ya. Ada lagi yang bertanya? Saya, Bu. Apa tuh? Penting tidak ya, Bu, pembelahan sel itu? Oke, penting nggak sih, Bu, pembelahan sel itu? Nah, untuk menjawab pertanyaan Ananda semua, kita akan mengerjakan LKPD. Jadi nanti setelah berdiskusi di LKPD, Ananda akan menemukan jawaban-jawaban dari pertanyaan Ananda semua. Oke, kita akan membentuk kelompok dulu. Oke, sudah ya? Sudah Ibu bagi kelompoknya. Ini tidak boleh ya, jadi Ibu nggak mau dengar lagi nih alasan, Bu, saya maunya duduk sama ini aja, Bu, kelompokannya. Nggak enak soalnya sama itu, nggak boleh ya. Ini sudah Ibu tentukan kelompoknya, silakan Ananda semua berkumpul dengan kelompoknya. Oke, sudah ya? Ya, sudah, Bu. Silakan buka Classroom, sudah ada LKPD yang Ibu lampirkan di situ. Silakan Ananda berdiskusi dan mengerjakan LKPD-nya bersama-sama. Oke, sudah selesai ya? Udah, Ya, Bu. sudah selesai. Nah, kalau sudah selesai, yuk kita presentasi. Jadi, ini kita akan presentasi hasil dari LKPD yang kalian kerjakan, itu per kelompok. Kira-kira kelompok siapa dulu yang mau maju nih? Kelompok saya aja, Bu. Oke, siap, mantap. Sudah berani ya kelompok Rani? Nah, nanti ada reward-nya nih yang berani maju duluan. Oke, silakan Rani. Oke, bagus. Tepuk tangan dulu dong untuk kelompok Rani. Sudah berani nampil duluan. Ada lagi yang mau nampil setelah saya, ini Bu. tanpa Ibu tunjuk? Kelompok saya, Bu. Oke, silakan. Siapa itu? Kelompok siapa Usi, itu? Bu. Usi. Oke, silakan. Oke, tepuk tangan. Bagus ya hasil itunya. Nah, setelah kita presentasikan semua, ternyata kalian sudah paham nih, ya. Kenapa sih tadi
sudah terjawab ya pertanyaannya. Kenapa Bu harus ada pembelahan sel? Penting nggak sih Bu pembelahan sel itu? Penting ya. Kalau tidak terjadi pembelahan sel, ya itu tadi, tidak terjadi pertumbuhan. Di awal kan sudah Ibu nyatakan kan, kenapa sih kuku kita tumbuh lagi padahal sudah dipotong? Rambut nih misalnya, si Usi baru potong rambut, nanti berapa bulan kemudian rambut Usi udah panjang lagi ya Usi ya? Nah, kenapa seperti itu? Karena ada pembelahan sel. Jadi ya, nah tujuan dari pembelahan sel itu apa sih sebenarnya Bu? Yang pertama, kalau mitosis ya tujuannya untuk pertumbuhan. Ya, jelas di sini. Ada yang lahirnya sudah sebesar ini? Enggak, Bu. Ya ada, serem banget ya kalau sudah sebesar ini ya. Pasti itu kan dari bayi tuh pas lahir. Terus jadi sebesar ini. Kok bisa sih tubuhnya berkembang, bertumbuh jadi sebesar ini? Karena ada pembelahan sel itu loh, Nak. Ya, ibaratnya nih, kalau kita mau bangun rumah, cuma sebesar kelas ini aja, kelas kita aja. Butuh batanya itu kan sedikit ya. Tapi kalau misalnya kita mau buat rumah kayak Sultan tuh, kayak Raffi Ahmad, Sultan Andara itu, rumahnya besar banget. Butuhnya apa? Batanya banyak apa tidak? Iya, Banyak. Bu. Ya, seperti itu juga sel kita. Kita tumbuh dari bayi jadi dewasa, itu kan selnya harus bertambah banyak biar bisa mengimbangi tubuh kita yang semakin membesar. Seperti itu ya. Terus tujuan kedua yaitu untuk memperbaiki sel-sel yang rusak. Jadi kalau Ananda luka, itu biasanya selnya itu akan digantikan, kan rusak ya, akan digantikan oleh sel yang baru saat pembelahan sel. Oke, sampai sini paham ya? Paham, Ibu. Paham, Ibu. Paham. Oke, kalau sudah paham, bisa siapa yang mau menyimpulkan pelajaran kita hari ini? Saya, Ada yang Bu. mau bantu Ibu menyimpulkan? Boleh. Oke, Usi. Ya, Gimana Bu. tuh, Usi? Yang pertama tadi ada pembelahan amitosis, Bu. Pembelahan secara langsung. Oke, mantap. Ada lagi yang mau membantu menyimpulkan? Saya, Bu. Oke, siap. Silakan. Gimana tuh? Tadi ada pembelahan mitosis, Bu. Ciri-ciri terjadi pada sel tubuh. Oke, pada sel tubuh. Terus, apa lagi, Rani? Yang ketiga, sel anakannya berjumlah 2. Oke, berjumlah 2. Apalagi tuh? Melalui 1 kali tahapan. 1 kali tahapan. Sudah? Sudah, Bu, sudah. Oke, ya. Ibu rasa paham semua nih. Nah, untuk tahu kalian beneran paham gak sih sebenarnya sama ini, saatnya kita kuis. Sudah siap kuis? Sudah, Bu. Siap, Sudah Bu. ya? Oke, silakan dulu balik ke bangkunya masing-masing nih. Kan tadi berkelompok, sekarang duduk masing-masing. Kuisnya tolong dikerjakan sendiri-sendiri. Silakan buka grup WhatsApp kita ya. Sudah ada link Gform yang Ibu share di situ. Silakan Ananda semua mengerjakan kuisnya dalam waktu 5 menit. Cukup ya? Ya, Cukup, Bu, cukup. Oke. Yuk, jangan lirik kanan kiri. Percaya diri aja. Oke? Temanmu belum tentu bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Oke, silakan. Dimulai dari sekarang. Saya selesai duluan, Bu. Oke, sudah selesai. Saya juga Mantap, sudah. Rani selesai Sudah, duluan Bu. nih. Saya Disusul juga Titin sudah, ya. Bu. Oke, disusul yang lain. Nah, ini sudah Ibu lihat, nilainya sudah bagus-bagus semua. Berarti Ananda sudah paham semua ya materi kita pada hari ini ya. Tepuk tangan untuk kita semua. Yeay. Nah, jadi Ibu rasa cukup pertemuan kita hari ini. Semoga pertemuan kita ini bermanfaat, ilmunya melekat gitu ya, bisa kalian ingat sampai nanti-nanti. Dan kalau Ibu ada salah kata, Ibu mohon maaf. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.